Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Rismon dan juga Tifa ternyata hari ini mereka kembali mengunjungi UGM. Setelah kemarin mereka ditolak mentah-mentah dan diusir, ya mungkin mereka sudah kehabisan urat malu kali ya. Sekarang mereka kembali mengunjungi UGM tapi tanpa Roy Suryo. Jadi hanya ada Rismon, Tifa, kuasa hukum Tifa, si Michael Sentana, dan gerombolan pemburu ijazah lainnya. Dan kemungkinan besar maksud tujuan mereka ke UGM hari ini untuk mencari dan melihat rekam akademik dari Pak Jokowi. Ya syukur-syukur bisa mengurangi hukuman mereka nanti gitu ya kan. Tapi kira-kira Roy Suryo kemana gitu ya? Apakah sedang ngumpat? Atau mau keluar negeri? Ataukah sedang mencari dana baru, dana segar untuk mereka gitu? Ya, hanya mereka yang bisa menjawab teman-teman ya. Selain itu, saya juga punya video di mana juru bicara UGM akhirnya angkat bicara teman-teman. Dia menjelaskan seperti apa kronologi dari pengusiran ataupun penolakan Roy Suryo CS ketika mau meluncing buku omon-omonnya di UGM yang sifatnya sangat amat politis, dan mereka ingin menyeret-nyeret nama UGM ke dalam pusaran kasus ijazah palsu lebih dalam lagi teman-teman. Dan di sini terungkap fakta bahwa ternyata gerombolan pembenci ini mau mengelabui UGM, mau menipu UGM. Tapi ya ternyata UGM tidak sebodoh itu teman-teman ya. Dan nanti kita akan melihat perdebatan-perdebatan kecil antara gerombolan pemburu jasa Pak Jokowi, antara Rismon, Tifa, dengan beberapa staf yang ada di UGM. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Di dalam perencanaan tersebut, pihak UC UGM menanyakan rincian kegiatan untuk memastikan dan untuk mengambil keputusan profesional. F. Aida menjawab bahwa acaranya adalah, saya kutip ini, pertemuan kecil untuk membahas acara besar yang mau diadakan di Jogja. Lebih lanjut ditambahkan bahwa, saya kutip lagi, panitia temu kangen silaturahmi tokoh Jogja mau rapat kecil persiapan acara hari ulang tahun kemerdekaan. G. Aida juga menambahkan bahwa sebelum acara, ketua panitia yang bernama Pak Bangun, mungkin maksudnya Bangun Sutoto, akan datang ke UC Hotel bersama pihak UGM. Pihak UGM yang dimaksud dikatakan adalah keamanan internal UGM, saya kutip ini. H. Hingga siaran pers ini dibuat, Pak Bangun, Sutoto, dan keamanan internal UGM tidak pernah datang ke UC Hotel untuk melakukan komunikasi atau konfirmasi lebih lanjut. I. Tanggal 17 Agustus juga di hari yang sama, UC Hotel UGM menerima bukti transfer uang yang dikirimkan oleh Aida dan dinyatakan sebagai pembayaran awal atau down payment. Dana tersebut sudah sekarang dikembalikan karena acara yang akan dilaksanakan tidak sesuai dengan yang disampaikan di awal. UGM menghormati aspirasi setiap warga negara untuk mempertanyakan dan mempersoalkan isu apapun, namun menolak untuk dilibatkan dengan cara dan prosedur yang tidak semestinya. Nomor 6, UGM menerima berbagai informasi yang bisa dipercaya, termasuk undangan yang beredar di media sosial, bahwa ternyata acara yang akan berlangsung di UC Hotel pada pukul 14-17 WIB tanggal 18 itu adalah peluncuran buku dengan judul Jokowi's White Paper. UGM memandang acara ini bernuansa politis seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, dan UGM tidak bersedia terlibat dan tidak bersedia memfasilitasi acara tersebut. Nomor 8, selain itu acara ini jelas berbeda dengan yang disampaikan di awal ketika melakukan pemesanan. Secara prosedural, ini merupakan kesalahan dan menjadi alasan administratif bagi UC Hotel UGM untuk melakukan penolakan atau pembatalan. Nomor 9, UGM mendukung keterbukaan dan pertukaran gagasan dan berkomitmen untuk berkontribusi positif untuk mewujudkannya. Di sisi lain, UGM bertanggung jawab untuk melakukan dan mendukung pertukaran gagasan yang sehat guna menjaga kondisi yang kohesif atau tenang di masyarakat. Nomor 10, bagi UGM, acara yang dimaksud di atas tidak menunjukkan keterbukaan dari awal dan berpotensi menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu, sehingga dengan ini UGM melakukan penolakan. Waduh. Ternyata gerombolan Roy Suryo CS itu berusaha untuk mengelabui UGM dengan menyampaikan rencana kegiatan mereka bukan peluncuran buku,
Tapi ya bisa kita dengarkan tadi teman-teman. Judulnya itu sangat nasionalis sekali ya. Tapi ternyata isinya peluncuran buku sampah dan omon-omon. Oke, kita sekarang menuju ke kantor sekretaris PPID UGM, pejabat. Tuh game lagi mereka. Oke, Mas. Nanti kita antar kalau sudah ada konfirmasi. Karena kan saya punya atasan. Jadi kita harus konsultasi dulu apakah tipe pelikan naik atau tidak. Karena terkait dengan agenda. Cie, agenda mulu. Bosan gue. Bosan agenda mulu. Kita berapa kali datang ke sini agenda mulu. Bosan. Udah gini aja, Mas. Kita ke kantornya kalau nggak ada yang pejabat yang bersangkutan ya sekretarisnya. atau langsung direktor. Kita sampaikan. Nggak Mas sekretaris. jangan bumper Nggak jadi bumper. sekretaris, nggak sekretaris. Kok jadi bumper Langsung sih? kalau pejabatnya Rektor, nggak ya, bisa ayo. menerima rektor. Ya. Nggak mau saya, nggak mau Kalau terima iya. sekretaris. Nggak mau saya. Pejabat ya pejabat. Kita bayar dia pakai uang APBN. Iya, betul. Kita bayar pakai makanya, Pak. Kita Kalau kesini seandainya maksudnya- Kau bayar pajak nggak? Menghalang-halangi. Kalau seandainya ini kantor swasta, kita tidak bisa melakukan itu. Oh. Ini ada PPID-nya karena ini negara. UGM masih milik Universitas Negeri. Karena universitas, ya makanya nih kita harus berikan penyadaran. UGM Universitas Gadjah Mada itu adalah lembaga yang didanai oleh APBN dan APBD, dan karena itu punya kewajiban untuk melayani seluruh warga negara, termasuk kita. Ini Mau dilayani kalian? kita tadi sampaikan kepada pihak keamanan yang seakan-akan seperti menghalang-halangi. Ya. Kita ketemu pejabat ini, kita katakan mungkin dia tidak tahu, ya bahwa Ternyata bagian surat lebih tahu, nah ternyata bagian call center atau bagian surat lebih tahu. harus kecilnya. Harus ke sini, harus ke sana, harus ke sana gitu ya. Tapi Nggak usah banyak omon-omon deh. Nanti di pengadilan aja debatnya. Emang ngapain sih kalian ke UGM? Emang mau buat apa lagi? Mau cari apa kalian? Mau menyelamatkan diri dari jerat hukum? Nggak bisa. kita tidak memberitahu nomor ruangannya ya. Belum, ini kita lagi kita ini penasaran ini. step pertama ya, karena kita lihat ya bagaimana UGM itu mensikapi atau menyadari bahwa dia adalah lembaga publik yang didanai direktor sampai post center sampai penerima surat itu didanai oleh dana APBN dan APBD. Iya, Dan dia betul punya kewajiban terus untuk bahasanya ya kan? menyampaikan dokumen publik ya kepada semua warga negara yang membutuhkannya. Dalam hal ini adalah kami. Ya, ini ada dua konsekuensi kepada kami ya maupun kepada UGM sendiri. Sebab kalau ini makanya ini kita prosedur yang kita lakukan ini prosedur taat hukum. Kita Asik. sebagai warga negara yang taat hukum. Jadi kita nggak langsung menggugat UGM tidak, tapi kita benar-benar mengikuti prosedur dari awal. Sehingga kita benar-benar menjalankan prosedur hukum itu secara sesuai dengan undang-undangnya. Mana Nah, makanya ada. kami mengharapkan juga UGM kooperatif. Kita tidak melakukan penyerangan, justru kita melakukan perlindungan juga kepada UGM supaya nggak langsung buru-buru kita gugat ya. Pelindungan apanya? Kalian itu sudah mencemarkan nama baik UGM. Sebut UGM di bawah keset Jokowi. Sebut UGM itu diatur-atur Jokowi. Sebut UGM itu melindungi Jokowi. Apa? Dan Rismon itu sudah melaporkan kan rektor UGM ke Jogja, Polda DIY kalau nggak salah. Apa? Prosedur hukum apa? Katanya taat hukum, tapi dipanggil untuk pemeriksaan nggak datang, tapi ke TV datang. Taat hukum apaan kalian? Orang UGM-nya menghalangi kita melindungi UGM ya. Ya itu yang mereka karena mereka mungkin ketidaktahuan ya. Makanya ini Ya. coba kita lihat step keduanya. Ketakutan sama atasan seperti ini. Ya, step keduanya itu kita menunggu sampai kita Banyak kali cerita si ke santana-santana sekretaris ini. eksekutif. Karena kata Pak Paul Center tadi, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi ini ada di bawah sekretaris eksekutifnya UGM. Ya. Kalau saya diangkat jadi menteri ini repot ini. Oh iya. Apa dikira saya nggak bisa jadi menteri? Tifa mau jadi menteri? Waduh, wapres. Ya, maksudnya orang-orang ini tuh nggak tahu gitu loh. Kita tuh siapa, berhadapan dengan siapa. Iya. Kita diperlakukan seperti apa ini? Kasihan banget. Tifa diperlakukan dengan tidak baik katanya ya kan. Aduh, Tifa, udah dibilang. Ini kan, aduh, saya bingung lihat orang-orang ini teman-teman. Ngapain lagi nih? Ngapain lagi si Mon ini? Ngapain lagi? Sekali lagi, bagi publik yang ingin tahu argumentasi dari Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifa Uziatia Sumat berkaitan dengan polemik ijazah palsu saudara Joko Widodo, silahkan ya mengakses. Tapi kata klien kami harus pre-order karena tidak punya anggaran untuk mencetak dulu. Jadi pre-order nanti akan dicetakkan. Harga saya kurang tahu, nanti bisa diinformasikan lebih lanjut. Yang jelas tebalnya lebih dari 500 halaman.
Cie, jadi sales buku si Kozinudin. Jadi sales buku biar ada duitnya dia ya kan. Jadi dia menggunakan alasan penelitian. Itu hanya sekedar untuk membangun sebuah image bahwa mereka tuh peneliti. Nah, Iya kan? iya. Kami ini sedang melakukan penelitian demi mencapai kebenaran. Betul. Tapi pertanyaan kita adalah, ya kalau masih neliti, kenapa Anda udah ngomong? Nah, itu sekarang anehnya ini itu. palsu itu. Nah, 99% saya percaya itu kan kata Roy kan? Iya. 99% palsu. Saya percaya itu palsu. Iya. Mana penelitiannya itu? Hasil penelitian Anda sudah diuji nggak sama sebuah, nggak usah perguruan tinggi deh, dipaparkan, disampaikan kepada kita semua, ya. Kemudian orang menilai Iya. berdasarkan pengetahuan masyarakat gitu kan. Iya. Kesimpulan tersebut masuk akal nggak? Nggak masuk akal sih. Apakah benar bahwa buku ini sebenarnya hanya sebagai alat untuk, dalam tanda petik mungkin, propagandanya Roy Suryo dan teman-teman, sehingga jauh dari ekspektasi publik bahwa buku ini sebenarnya akan menyuguhkan lembar-lembar akademik yang kemudian menjadi bukti otentik dari kasus yang dihadapinya. Begitu ya Bang ya? Ya, saya melihatnya seperti itu. Lebih kepada propaganda ke publik. Ya, lebih kepada berusaha seolah-olah narasi yang mereka bangun selama ini berusaha dibenarkan ya melalui buku yang mereka launching ini. Tetapi sekali lagi saya sampaikan bahwa saya tidak yakin karena publik juga sudah melihat, sudah mendengar apa yang mereka sampaikan, dan kalau ini memang benar semacam kompilasi, artinya itu juga misalnya ya, itu berbicara tentang, walaupun ini teknis, juga, ya kan? tapi saya juga telah mendengar ya dari katakanlah ahli-ahli yang juga paham tentang ini. Saya sebut saja misalnya Joshua Sinambela, Ya. misalnya berbicara tentang Times New Roman, begitu banyak skripsi tahun 80-an ya di UGM itu, hampir dari seluruh fakultas, bahwa memang sama ya secara huruf ya, hampir sama atau sama dengan skripsinya Pak Jokowi. Kubu Roy Suryo CS. Kubu Roy Suryo CS ini, lihatlah, dalam setiap gerakan politik, mulai dari pemaksulan, mulai dari ijazah palsu, pemaksulan, kemudian dan lain-lain sebagainya. Coba lihat orang yang berkumpul, termasuk abolisi dan amnesti. Kayaknya sama tuh. Pertama sama, yang kedua, di dalam satu kerumunan ini ada nggak orang-orang besar di dalamnya? Orang-orang yang menurut saya orang-orang pernah menjabat di tempat yang strategis. Roy Suryo dong. Ya, Tom Lembor disinggung, di situ lahir siapa-siapa aja, ya kan? Bahkan ada beberapa jenderal, mantan jenderal ya. Nah, terus ada banyaklah di situ menjadi satu. Ya, saya tidak mengatakan bahwa ini, saya cuma mengelompokkan masyarakatnya saja. Di kubu Roy Suryo CS, ya, itu banyak orang-orang top. Yang boleh dikata orang-orang yang memiliki jabatan strategis dulu, ya, termasuk AS ini, ya kan? Nah, di kubu sana, perhatikanlah siapa yang membela Bapak Insinyur Joko Widodo, ya, yang membela Bapak Insinyur Joko Widodo, relawan, organisasi advokat, ya, kalau dikatakan organisasi advokat membawa Pradi Bersatu ini tidak mungkin membawa Pradi Bersatunya, membawa advokat public defender. Pradi Bersatu membentuk advokat, kumpulan orang-orang muda, energik, berpikir kesatria, ya, tidak pintar-pintar amat dan tidak goblok-goblok banget, gitu loh. Artinya orang-orang yang biasa, Tapi waras ya, gitu pernah Bang, di ya. jabatan strategis nih orang-orang ini, ya kan?
Dan ini orang ini juga kalau dikatakan cari panggung, ngapain cari panggung? Mending cari panggung itu ngikutin yang di sebelah dong. Lebih banyak orang besar ya pasti panggungnya lebih besar itu daripada panggung kecil. Apalagi Pak Jokowi sudah nggak presiden, Iya, ya kan? ini kan panggung kecil nih. Terus kemudian relawan-relawan ini, iya dah. Dan militasi Bapak Insinyur Joko Widodo. Status sosialnya saja berbeda nih bos. Kami ini status sosialnya dengan mereka-mereka ini jauh bos. Jauh. Apalagi Jauh, saya ya kan. bos. Kami status sosialnya hari ini masih mikirin kita besok mau makan apa ya. Beda bos. Beda banget bos. Kami rakyat, ya, yang melihat rakyat disakiti. Bapak Insinyur Joko Widodo itu rakyat yang disakiti bos. Seorang tukang kayu menjadi apa-apa, kembali menjadi tidak apa-apa, masih diresein. Yang backgroundnya orang biasa dan dibela oleh orang-orang yang biasa. Wah, bukan keren seperti banget. mereka yang hebat-hebat ini. Betul banget Abang Gus. Ya, tapi kami lawan. Apapun cerita kami lawan. Karena kami tahu bahwa kita punya hati. Kita orang kecil bos, nggak kayak mereka. Ya kan? Nah, kalau dicari embel-embel, oh pasti ada yang komen nih nanti. Kan Gibran jadi wapres. Nah itu pasti gitu tuh. Ya kan pasti gitu kan. Iya. Tapi yang kita bela bukan Gibran kan. Yang kita bela murni Bapak Insinyur Joko Widodo dulu gitu loh. Iya kan, kenapa? Karena Mas Gibran juga nggak ikut campur loh di sini loh. Betul, nggak ikut campur. Nggak ikut campur loh dalam urusan ini. Ya kan, ini urusan murni bapaknya yang dihantam dan betul-betul dilecehkan. Kalau saya bilang ini pelecehan besar-besaran, yang penghinaan yang aduh, yang serendah-rendahnya udah luar biasa banget. serendah-rendahnya. Ini betul-betul karakter assassination, pembunuhan karakter yang betul-betul bagaimana caranya menginjak Bapak Insinyur Joko Widodo. Tetapi apapun itu, kami tetap tegak lurus ke Bapak Insinyur Joko Widodo. Bapak Joko Widodo tidak sendiri. Kami adalah kaum orang-orang yang dianggap kaum yang bodoh, yang berdiri di belakang Bapak Insinyur Joko Widodo. Baik melalui LSI dan semua penelitian yang ada, ya, mendukung Bapak Insinyur Joko Widodo SMA ke bawah, ya, tidak apa-apa. Kami orang bodoh, tapi kami tahu kebenaran itu yang mana. Kami tidak buta dan tuli terhadap suatu kebenaran. Wow, keren banget statement dari Bung Sekjen Pradi Bersatu ya kan, Bung Ade Darmawan. Waduh, luar biasa. Tapi memang teman-teman, orang-orang yang mendukung Pak Jokowi sekarang itu adalah berasal dari akar rumput, murni semuanya dari akar rumput. Saya pun ya sebagai anggota YouTube Nusantara, status sosial saya sangat jauh di atas Roy Suryo, jauh di atas mereka itu. Ya, kami ini orang-orang rendahan lah teman-teman, yang punya hati nurani, yang punya pikiran yang masih positif, yang bisa mencerna hal-hal yang baik gitu, bisa membedakan mana benar mana salah. Kita bisa melihat mana niat jahat, mana yang memang tulus untuk rakyat. Ya, kita bisa menilai itu teman-teman. Makanya kita terus berdiri di depan Pak Jokowi untuk menghalau seluruh pemberitaan-pemberitaan serangan-serangan politik, tuduhan fitnah, tuduhan liar, hal-hal yang ingin menjatuhkan harkat dan martabat Pak Jokowi. Kita terus bela teman-teman. Kita terus dukung Pak Jokowi. Itulah kenapa kita sampai sekarang ini sangat solid. Karena ya kita tidak ada kepentingan apapun. Kita tidak mencari jabatan, kita tidak diberikan uang. Ya murni dari hati nurani. Inilah yang kami lakukan sampai detik ini. Ya, kalian pikir kami dibayar gitu? Oh, salah besar, bos. Salah besar. Pak Jokowi sekarang tidak punya apa-apa lagi. Beliau orang biasa. Beliau sama lah seperti kita semua. Rakyat biasa. Beliau tidak punya power lagi. Power apa yang dimiliki Pak Jokowi sekarang? Nggak ada teman-teman. Maka dari itu kita tidak rela kalau Pak Jokowi, orang yang sudah bekerja selama 10 tahun membangun bangsa ini dengan sangat baik, itu dilecehkan, difitnah,
direndahkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, oleh mereka yang dulunya diberi kepercayaan untuk menjabat tapi akhirnya dipecat karena dia tidak becus, teman-teman. Dan kami selalu mencintai para pemimpin-pemimpin bangsa ini. Kami mencintai Pak Prabowo, kami mencintai Pak Jokowi, kami mencintai Pak SBY. Kalau Ibu Mega, ya saya nggak tahu, teman-teman. Saya nggak tahu, teman-teman. Tapi silahkan teman-teman semua yang menilai seperti apa ya. Tapi saya bingung kalau Bu Mega. Tapi ya saya mencintai pemimpin bangsa ini yang betul-betul dipilih oleh rakyat. Dan tadi kita bisa melihat beberapa tayangan, beberapa video di mana Tifa Rismond kembali mendatangi UGM dan dipermalukan, ditolak mentah-mentah. Dan katanya Tifa mau jadi menteri. Waduh. Tifa. Dan tadi kita sudah bisa mendengarkan penjelasan yang sangat luar biasa dari pihak UGM mengenai penolakan Roy Suryo CS yang mau meluncing buku sampah omon-omonnya, teman-teman. Dan ternyata mereka izinnya itu mau mengelabui UGM. Waduh, ini luar biasa sih. Oke lah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.